Diusir saat hujan sambil gendong bayi, 5 tahun kemudian mantan suami datang mengemis, akhirnya balasannya bikin puas. Lydia memandang bayi mungilnya yang baru lahir dengan tatapan penuh cinta. Tubuh kecil itu terbungkus kain hangat, sesekali menggeliat dan menguap kecil. Hatinya terasa hangat sekaligus rapuh. Seolah setiap tarikan napas si kecil adalah alasan ia bertahan menghadapi semua yang tak lagi sama. Agung, suaminya, berdiri di sisi ranjang. Wajahnya datar, tatapannya tertuju pada layar ponsel yang tak pernah lepas dari genggamannya. Sesekali ia tersenyum kecil, bukan pada Lydia atau bayi mereka, tetapi pada sesuatu yang ada di layar itu. Lydia teringat masa awal mereka bersama. Agung pernah menjadi lelaki yang begitu pandai merangkai kata, membuatnya merasa seolah ia adalah satu-satunya wanita di dunia. Janji-janji manis terucap, tentang rumah yang hangat, keluarga yang harmonis, dan cinta yang akan tetap sama hingga rambut memutih. Masa itu penuh tawa, penuh pesan singkat yang tak pernah terlewat, dan pertemuan yang selalu membuatnya berdebar. Namun, beberapa bulan terakhir, ada yang berubah. Bukan hanya perasaan Lydia yang mulai menangkap tanda-tanda aneh, tapi juga keseharian mereka yang bergeser. Agung mulai sering pulang larut malam, alasan yang diberikan selalu sama, pekerjaan menumpuk, rapat mendadak, atau proyek yang harus segera diselesaikan. Ketika di rumah, ia jarang berbicara. Percakapan mereka yang dulu mengalir kini menjadi sekadar basa-basi. Bahkan makan malam pun sering dihabiskan dalam diam, hanya diselingi suara notifikasi dari ponsel Agung yang tak henti bergetar. Lydia mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa semua ini hanyalah fase, bahwa Agung masihlah pria yang sama seperti dulu. Namun, di balik senyumnya pada sang bayi, ada kegelisahan yang tak mampu ia hilangkan. Kegelisahan bahwa janji-janji manis itu mungkin sudah mulai memudar, bahkan sebelum mereka sempat benar-benar membangun rumah tangga seperti yang diimpikan bersama. Suatu malam, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu ruang tamu temaram, hanya menyisakan cahaya kekuningan yang jatuh di sudut-sudut ruangan. Lydia duduk di sofa, mengayun perlahan bayi mereka yang sudah terlelap dalam pelukan. Jarum jam menunjukkan pukul 11:15. Agung belum pulang. Lagi. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir pikiran buruk yang datang. Jangan berprasangka. Dia cuma sibuk kerja, gumamnya, seperti mantra yang harus ia ulang agar hatinya tetap tenang. Tapi, rasa itu, perasaan ada yang tidak beres, terus mengusik pikirannya. Sekitar setengah jam kemudian, suara mesin motor terdengar di halaman. Lydia pura-pura tertidur di sofa, padahal telinganya menangkap setiap langkah kaki Agung. Pintu dibuka pelan, lalu ditutup lagi. Bau parfum asing samar-samar tercium, bukan parfum yang biasa Agung pakai. Agung meletakkan tasnya di kursi, lalu meninggalkan ponsel di meja. Ia masuk ke kamar mandi. Lydia menatap benda itu. Sebuah ponsel hitam dengan layar yang sesekali bergetar, memancarkan cahaya singkat. Jantungnya berdegup kencang, tapi jemarinya sudah bergerak sendiri, meraih ponsel tersebut. Layar terkunci, tapi tidak lama. Agung belum sempat mengubah sandinya sejak terakhir kali. Lydia tahu kode itu, tanggal ulang tahunnya. Ironis, pikirnya. Angka yang dulu begitu romantis kini menjadi kunci untuk menemukan kebenaran yang ia takutkan. Begitu layar terbuka, notifikasi dari sebuah aplikasi pesan instan langsung muncul. Nama pengirimnya, Siska. Dengan tangan gemetar, Lydia mengetuk pesan tersebut. Teksnya singkat, tapi cukup untuk membuat dadanya sesak. Sayang, makasih sudah mau luangin waktu tadi. Rasanya nggak mau berpisah. Memberikan ciuman. Lydia menatap layar tanpa berkedip. Pesan-pesan sebelumnya tersusun rapi di bawahnya, bukan sekadar basa-basi, melainkan percakapan mesra yang jelas-jelas menunjukkan kedekatan yang tidak pantas. Ada foto-foto selfie Siska, tersenyum menggoda, mengenakan gaun ketat, memamerkan belahan dada dengan sengaja. Ada juga pesan suara dengan nada manja yang membuat darah Lydia mendidih. Bibirnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah bercampur sakit hati. Saat Agung keluar dari kamar mandi, handuk masih melingkari lehernya, Lydia sudah berdiri di tengah ruangan dengan ponsel di tangan. "Ini apa, NG?" Suaranya serak, tapi tatapannya tajam. Agung mengerjap, lalu menyadari apa yang terjadi.
Wajahnya berubah, bukan ke arah bersalah, tapi kesal. Kamu ngapain buka ponsel aku? Jawab dulu. Lydia mengangkat layar ponsel itu agar Agung bisa melihat jelas. Ini siapa? Dan kenapa dia manggil kamu? Sayang? Agung menghela napas panjang, lalu mendengus. Kamu ini ya, selalu aja curiga. Itu cuma teman kerja. Dia bercanda. Bercanda? Lydia nyaris tertawa, tapi suaranya pecah. Bercanda kayak gini? Kirim foto? Kirim emotikon cium? Teman kerja macam apa yang kirim pesan jam segini malam? Nada Agung mulai meninggi. Kamu tuh terlalu overthinking. Gara-gara kebiasaan kamu nyari-nyari masalah, rumah ini nggak pernah tenang. Kalimat itu seperti cambuk. Bukannya menjawab, Agung justru menyerang balik. Lydia merasakan panas di matanya, tapi ia menahan air mata agar tak jatuh. Aku cuma mau tahu kebenarannya. NG. Jangan balikin seolah-olah ini salahku. Agung memalingkan wajah, lalu meraih ponselnya dari tangan Lydia. Udah. Aku capek denger kamu ngoceh. Kalau kamu gak percaya sama aku, ya terserah. Aku gak mau bahas ini lagi. Malam itu, pembicaraan mereka berakhir bukan dengan penjelasan, tapi dengan pintu kamar yang dibanting Agung. Lydia berdiri di ruang tamu, memeluk bayinya erat-erat. Di kepalanya, nama, Siska, terpatri seperti luka yang baru dibuka. Hari-hari berikutnya, Lydia mulai mencari tahu tentang Siska. Dari beberapa obrolan yang ia intip di ponsel Agung saat suaminya lengah, ia mulai mendapatkan gambaran jelas. Siska bukan sekadar teman kerja. Dia adalah wanita yang pandai memainkan kata-kata, membuat Agung merasa dibutuhkan, diinginkan, dan dimengerti. Lydia membayangkan Siska sebagai wanita dengan senyum yang sengaja dibuat manis, tapi menyimpan racun di baliknya. Dari foto-foto yang ia lihat, Siska memang cantik, rambut hitam panjang, kulit mulus, gaya berpakaian yang selalu memamerkan bentuk tubuhnya. Tapi bukan itu yang membuatnya berbahaya. Yang lebih mematikan adalah kemampuannya memanipulasi perasaan. Dalam setiap pesan, Siska selalu tahu kapan harus mengeluh agar mendapat simpati, kapan harus menggoda agar Agung merasa spesial, dan kapan harus menyinggung Lydia secara halus. Kok kamu pulang cepet sih? Kirain mau nemenin aku lebih lama. Pasti istrimu nyuruh-nyuruh pulang ya? Kasian deh kamu. Kata-kata itu bukan hanya racun untuk hubungan Lydia dan Agung, tapi juga perang yang dilakukan diam-diam, satu pesan demi satu pesan. Lydia semakin yakin, Siska tahu persis apa yang ia lakukan. Memisahkan suami dari istrinya, membuat celah yang semakin lama semakin lebar. Konfrontasi kedua tak terhindarkan. Malam itu, Agung baru pulang lewat tengah malam. Lydia sudah menunggunya di ruang tamu, wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. NG, kita harus bicara. Aku nggak mau pura-pura nggak tahu lagi, ucap Lydia pelan tapi tegas. Agung menaruh jaketnya, menghela napas panjang, lalu duduk. Tentang apa lagi? Tentang Siska. Wajah Agung langsung menegang. Kamu mulai lagi. Aku nggak mulai, NG. Dia yang mulai. Dia sengaja deketin kamu, dia tahu kamu udah beristri. Dan kamu ngasih dia celah buat masuk. Suara Lydia bergetar, tapi bukan karena takut. Agung terdiam sebentar, lalu tertawa pendek, tawa yang membuat Lydia merinding. Kamu pikir semua wanita yang ngobrol sama aku itu mau ngerebut aku dari kamu? Dunia nggak sesempit itu, Lid. Kalau gitu, kenapa kamu sembunyiin chat kalian? Kenapa kamu marah tiap aku nanya? Agung berdiri, menatap Lydia dari atas. Karena aku benci diinterogasi kayak gini. Aku kerja seharian capek, pulang malah disambut tuduhan. Kalau kamu mau terus kayak gini, silakan. Aku nggak peduli lagi. Lydia terdiam, merasakan hatinya hancur sedikit demi sedikit. Ia tahu, sejak malam itu, jarak mereka sudah bukan lagi sesuatu yang bisa diukur dengan langkah kaki, melainkan jurang yang makin lebar, dan di ujung sana, ada sosok bernama Siska yang tersenyum puas. Hujan mulai turun sejak sore, deras, menutup langit dengan gumpalan awan kelabu. Di luar, gemericik air jatuh dari talang rumah, sementara di dalam, Lydia duduk di lantai dekat boks bayi. Si kecil tidur pulas,
napasnya teratur, tak menyadari badai lain yang akan segera menerpa keluarganya. Agung belum pulang sejak pagi. Lydia mencoba mengalihkan perhatian dengan membereskan rumah, memasak, lalu menyuapi bayi. Tapi dari cara suaminya belakangan bertingkah, ia tahu sesuatu sedang disiapkan di balik diamnya. Sekitar pukul 8 malam, suara deru mesin motor berhenti di depan rumah. Lydia mengintip dari jendela, dan dadanya langsung diremas rasa kaget bercampur marah. Agung turun dari motor, tapi ia tidak sendirian. Di belakangnya, duduk seorang perempuan yang wajahnya tak asing lagi, Siska. Perempuan itu mengenakan jaket kulit hitam yang dibuka setengah, memperlihatkan gaun merah menyala di dalamnya. Rambut panjangnya dibiarkan terurai, matanya memandang ke rumah Lydia dengan senyum tipis yang membuat darah Lydia mendidih. Tanpa malu, Agung membukakan pagar dan mempersilakan Siska masuk. Lydia berdiri di ruang tamu, tubuhnya kaku. Saat pintu dibuka, aroma parfum manis Siska langsung menyeruak, bercampur dengan dinginnya udara hujan. "Aku mau kenalin Siska ke kamu," kata Agung dengan nada datar, seolah yang ia lakukan adalah hal biasa. Lydia menatap suaminya tak percaya. "Kenalin? Dia udah aku kenal, NG. Dari pesan-pesan mesra di ponselmu." Siska tersenyum miring, lalu duduk di sofa tanpa diundang. "Kamu gak perlu marah, Lid. Kita kan cuma teman." Suaranya lembut, tapi setiap kata seperti diselipkan jarum tajam. "Teman gak datang ke rumah orang tengah malam, apalagi sama suami orang," balas Lydia, nadanya tegas. Agung menghela napas panjang. "Lid, aku capek sama kamu. Tiap hari curiga, marah, gak percaya sama aku. Siska ini ngerti aku. Dia gak bikin aku pusing." Ucapan itu seperti tamparan di wajah Lydia. "Jadi sekarang kamu bawa dia ke rumah kita? Di depan anak kita?" Justru itu, suara Agung meninggi. "Anak kita butuh ibu yang gak emosian, gak cemburuan. Aku udah gak tahan sama kamu." Bayi mereka yang sedang tidur di box mulai menangis karena suara keras yang memecah keheningan. Lydia bergegas menggendongnya, berusaha menenangkan tangisannya. Tapi Agung malah melangkah ke arah pintu. "Bawa bayi itu, dan keluar dari rumah ini." Lydia terpaku. "Kamu serius, NG? Aku gak tahan lagi. Selama ini aku cuma mencoba bertahan, tapi kamu selalu nyalahin aku, selalu curiga. Pergi aja. Aku mau tenang." Siska berdiri di belakang Agung, menatap Lydia dengan tatapan puas, seolah semua ini adalah kemenangan yang sudah lama ia rencanakan. Hujan di luar makin deras, disertai kilatan petir yang sesekali menyambar. Lydia merasakan air matanya bercampur dengan tetesan hujan yang mulai masuk dari celah pintu saat ia berdiri di ambang. Ia tak sempat membawa banyak barang, hanya tas kecil berisi beberapa baju bayi, dompet, dan ponselnya. Gendongan bayi ia eratkan di dadanya. Tanpa kata perpisahan, ia melangkah keluar ke malam yang dingin. Suara hujan menenggelamkan isakan pelan dari bibirnya. Jalanan licin, lampu-lampu jalan memantulkan genangan air. Di belakangnya, pintu rumah tertutup rapat. Rumah yang pernah ia bayangkan menjadi tempat berlindung seumur hidup, kini menjadi tempat yang mengusirnya. Setiap langkah Lydia di bawah hujan terasa berat, tapi di dadanya, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan bertahan. Demi bayi di pelukannya, demi harga dirinya yang tersisa. Dan di kejauhan, di balik tirai hujan, Siska mungkin sedang tersenyum puas di dalam rumah itu, tidak menyadari bahwa badai yang ia ciptakan baru saja memulai putaran nasib yang mungkin suatu saat akan berbalik. Hujan yang mengantar Lydia keluar rumah malam itu, akhirnya reda menjelang subuh. Dengan langkah lelah, ia tiba di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, milik sahabat lamanya, Rani. Rumah itu sederhana. Dindingnya dari batako yang dicat putih, lantainya keramik kusam yang beberapa sisinya retak. Rani membuka pintu dengan wajah terkejut sekaligus prihatin. "Astaga, Lid, kamu kenapa? Basah kuyup gini, bawa bayi lagi?" Tanpa banyak tanya, Rani mempersilakan Lydia masuk, memberinya handuk, dan memanaskan air untuk membuatkan susu. Di ruang tamu sempit itu, Lydia duduk di kursi kayu, memeluk bayinya erat. Bayi itu sudah kembali tidur, tapi pipinya dingin karena terkena udara malam. Lydia mengusap lembut wajah mungil itu,
mencoba menahan tangisnya agar tidak pecah di hadapan sahabatnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah pernikahannya, ia tidur di tempat asing, bukan di samping suami, melainkan di kamar sempit berukuran 3 kali 3 meter dengan sebuah kasur tipis di lantai. Bayi mereka diletakkan di atas selimut tebal yang digulung agar tak terguling. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Tabungan Lydia nyaris habis. Uang yang ia simpan selama mengandung, sebagian besar sudah terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kini, tanpa pemasukan dari Agung, ia harus memikirkan cara bertahan. Pagi-pagi buta, ia mencuci pakaian Rani dan miliknya di halaman belakang, menjemurnya di tali jemuran yang sudah mulai lapuk. Sementara itu, bayinya diletakkan di boks kecil pinjaman, ditutup kelambu tipis untuk menghindari nyamuk. Untuk makan, Lydia belajar berhemat. Nasi ia masak secukupnya. Lauk sederhana seperti tempe goreng atau sayur bening menjadi menu sehari-hari. Kadang, jika sedang benar-benar tak ada uang, ia hanya makan nasi dengan garam dan sedikit minyak, tapi memastikan bayi tetap mendapatkan asupan yang cukup dari susunya. Tak ingin terus-menerus bergantung pada Rani, Lydia mencari pekerjaan. Ia tahu sulit mencari pekerjaan penuh waktu sambil merawat bayi, jadi ia menerima pekerjaan apapun yang bisa dilakukan dari rumah. Ia mulai membuat kue kecil-kecilan, resep warisan ibunya, dan menitipkannya di warung dekat kontrakan. Beberapa hari kemudian, ia juga membantu Rani menjahit baju pesanan tetangga. Jarum jahit, benang, dan mesin jahit tua menjadi teman barunya di malam hari, ketika bayi tertidur. Meski lelah, setiap kue yang terjual, setiap baju yang selesai dijahit, memberinya sedikit rasa bangga. Uang yang ia peroleh mungkin tak seberapa, tapi itu hasil dari keringatnya sendiri. Meski demikian, rasa sakit hati pada Agung masih sering muncul, terutama saat malam tiba. Ia teringat wajah Siska, tatapan puasnya, dan ucapan dingin Agung yang mengusirnya. Air mata seringkali jatuh diam-diam, membasahi bantal tipisnya. Namun, setiap kali ia melihat bayi mungil itu tidur pulas di sisinya, hatinya berbisik, "Aku harus kuat. Maafin Mama ya, Nak." Lydia sering berbisik sambil membelai rambut anaknya. "Mama janji, kita akan punya hidup yang lebih baik, tanpa harus minta-minta belas kasihan orang." Hari demi hari, rasa sakit itu perlahan berubah menjadi amarah yang tenang. Amarah yang mendorongnya untuk membuktikan bahwa ia bisa bangkit. Bagi Lydia, rumah kontrakan kecil itu bukan sekadar tempat singgah, tapi awal dari perjalanan barunya. Tempat di mana ia belajar menata ulang hidupnya, bukan lagi sebagai istri yang bergantung pada janji manis, melainkan sebagai ibu yang berdiri di atas kakinya sendiri. Dan di dalam hati, ia tahu, meski jalannya masih panjang dan penuh tanjakan, ia telah mengambil langkah pertama untuk benar-benar bebas dari luka masa lalu. Pagi itu, udara masih dingin, tapi dapur kontrakan Rani sudah dipenuhi aroma harum bawang yang ditumis. Lydia berdiri di depan kompor, mengenakan apron lusuh. Di tangannya, sendok kayu bergerak cekatan mengaduk adonan bumbu. Meja dapur kecil itu dipenuhi bahan-bahan sederhana: tepung, telur, gula, minyak, dan beberapa bumbu dapur yang ia beli dari sisa uang minggu lalu. Hari ini, ia akan mencoba membuat menu yang dulu sering ia masak untuk keluarga: puding karamel dan risoles isi ayam. Semua ini berawal dari ide sederhana. Beberapa minggu lalu, Rani membawakan risoles buatan Lydia ke kantor tempat ia bekerja. Tak disangka, rekan-rekan Rani menyukainya dan memesan lagi. Dari situ, Lydia melihat peluang. Ia mulai membuat daftar resep yang bisa dijual dengan modal kecil tapi punya rasa yang kuat. Ia meminjam sedikit uang dari Rani untuk membeli peralatan tambahan: loyang, wadah plastik, dan kompor kecil cadangan. Awalnya, Lydia menjual dagangannya hanya ke tetangga sekitar kontrakan. Setiap pagi, ia berkeliling membawa keranjang berisi risoles, puding, dan kue basah lainnya. Ia menawarkan dengan senyum ramah meski lelah, karena semalaman mengurus bayi. "Pagi, Bu. Mau risoles hangat? Baru matang nih," ucapnya pada setiap pintu yang ia ketuk. Tak semua orang membeli. Ada yang hanya tersenyum simpul, ada pula yang langsung menutup pintu. Tapi Lydia tidak patah semangat. Ia tahu, membangun kepercayaan pelanggan butuh waktu. Pelan-pelan, dagangannya mulai dikenal. Rani membantunya mempromosikan lewat media sosial,
memposting foto-foto kue dengan deskripsi yang menggoda. Beberapa sahabat lama Lydia yang melihat postingan itu mulai menghubunginya, ada yang sekadar bertanya kabar, ada pula yang memesan. Dari dapur kontrakan yang sempit, bisnis kecil itu mulai tumbuh. Lydia mulai menerima pesanan untuk acara kecil, arisan, ulang tahun anak, atau rapat warga. Setiap pesanan besar selalu ia sambut dengan rasa syukur sekaligus gugup. Ia bekerja keras, memasak sejak subuh, mengantar pesanan sambil menggendong bayinya, lalu kembali ke kontrakan untuk bersih-bersih dan menyiapkan bahan untuk keesokan harinya. Meski lelahnya tak terkira, ada kepuasan tersendiri ketika uang hasil penjualan mulai cukup untuk membeli keperluan tanpa meminta bantuan siapapun. Di balik semua kesibukan itu, Lydia juga menyisihkan sedikit waktu untuk hal lain, sesuatu yang tidak ia ceritakan pada Rani. Diam-diam, ia mengumpulkan informasi tentang Agung dan Siska. Ia tidak tahu pasti untuk apa, tapi ada dorongan kuat dalam dirinya untuk memahami lawannya. Lewat beberapa teman lama yang masih tinggal dekat rumah lama mereka, ia mengetahui bahwa Agung dan Siska sering terlihat bersama di pusat perbelanjaan atau restoran mahal. Ada kabar bahwa Siska mulai ikut mengatur keuangan Agung, bahkan terlibat dalam bisnis kecil yang mereka jalankan bersama. Lydia mencatat setiap informasi di buku kecil, termasuk tanggal, tempat, dan siapa yang melihat mereka. Kadang ia merasa bodoh, seolah sedang menyelidiki kehidupan orang yang sudah jelas menyakitinya. Tapi bagian dari dirinya tahu, informasi adalah kekuatan. Malam itu, setelah semua pesanan selesai dan bayinya tertidur, Lydia duduk sendirian di dapur dengan secangkir teh hangat. Tangannya mengelus cover buku kecil yang berisi catatan tentang Agung dan Siska. Ia tersenyum tipis. Kalian pikir aku cuma akan diam? Aku juga bisa membangun hidup sendiri, dan suatu hari, kalian akan lihat. Dapur itu sunyi, hanya terdengar detik jam dinding. Di luar, lampu jalan memantulkan cahaya lembut ke jendela. Lydia menatap ke arah kasur tempat bayinya tidur, dan dalam hatinya, ia berjanji, perjuangan ini baru saja dimulai. Malam itu, Lydia duduk di kursi rotan kecil di dapur kontrakan sambil memandangi layar ponselnya. Di layar, nama seorang pria muncul, Bima Prasetyo. Ia adalah salah satu pelanggan tetap Risoles Lydia, seorang pengusaha catering besar yang ternyata memiliki jaringan luas di dunia bisnis. Semua berawal dari obrolan santai saat Bima menjemput pesanannya. Masakan kamu enak banget, Lid. Kalau serius dikembangkan, bisa besar nih. Dari situ, Lydia dan Bima mulai sering berbicara. Lydia mempelajari dunia bisnis yang lebih besar dari sekadar catering kecilnya. Dan di sela-sela percakapan, ia menyelipkan pertanyaan-pertanyaan ringan yang sebenarnya diarahkan untuk memancing informasi tentang lingkaran bisnis yang diikuti Agung. Tak disangka, Bima mengenal beberapa investor yang pernah bekerja sama dengan perusahaan Agung. Sebagian dari mereka sedang tidak puas dengan kinerjanya. Celah itulah yang Lydia lihat. Melalui Bima, Lydia mulai diundang ke acara networking bisnis kecil-kecilan. Ia hadir sebagai pengusaha kue rumahan, tapi diam-diam telinganya selalu waspada jika ada pembicaraan tentang proyek-proyek besar di kota itu. Suatu malam, di sebuah acara di hotel sederhana, ia bertemu dengan Ratna Kusumawardani, wanita parubaya yang merupakan pemegang saham minoritas di perusahaan Agung. Ratna adalah tipe orang yang sulit mempercayai siapapun, tapi Lydia mendekatinya dengan kesabaran. Ia tidak langsung membicarakan Agung. Sebaliknya, ia sering mendengarkan keluh kesah Ratna tentang rekan bisnis yang tidak transparan, tentang laporan keuangan yang terasa dimanipulasi. Beberapa minggu kemudian, Ratna mulai bercerita detail, tanpa tahu bahwa Lydia adalah mantan istri Agung. Dari Ratna, Lydia mengetahui adanya proyek besar yang sedang dijalankan Agung dengan dana investor cukup besar. Proyek itu menjanjikan keuntungan besar, tapi modalnya sangat bergantung pada pinjaman bank dan dana talangan dari investor. Disinilah Lydia mulai menyusun rencana. Pertama, ia mengumpulkan data. Melalui koneksi baru, ia mendapatkan salinan laporan keuangan sementara perusahaan Agung, dokumen yang menunjukkan bahwa Agung melakukan penggelembungan biaya dan memotong anggaran dari beberapa bagian penting. Kedua, ia mencari waktu yang tepat. Lydia tahu, jika informasi ini dibocorkan saat proyek sedang berjalan setengah, investor akan kehilangan kepercayaan dan bank akan membekukan pinjaman. Ketiga, ia memastikan jejaknya bersih.
Semua informasi yang ia kirim ke pihak investor dikirim melalui alamat email anonim yang ia buat di warnet. Ia juga memastikan bahwa data-data itu berasal dari dokumen publik atau pihak ketiga, sehingga tidak ada yang bisa langsung menuduhnya mencuri. Hari itu pun tiba. Lydia mengirimkan paket data ke 3 pihak sekaligus, 2 investor utama dan 1 pemegang saham minoritas. Di dalamnya, ada detail pengeluaran mencurigakan, daftar pemasok fiktif, dan bukti bahwa sebagian dana proyek digunakan untuk keperluan pribadi Agung dan Siska. Ledakan itu datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Minggu berikutnya, kabar menyebar di lingkaran bisnis. Proyek Agung dihentikan sementara karena masalah internal. Beberapa investor menarik modal mereka. Bank menunda pencairan pinjaman lanjutan. Media lokal mulai memberitakan gosip soal dugaan penyalahgunaan dana. Agung panik. Lydia mengetahuinya dari salah satu sahabat lamanya yang masih berhubungan dengan keluarga Agung. Konon, ia mengamuk di kantor, memarahi staf, bahkan sampai membanting ponselnya. Siska, yang selama ini terlihat percaya diri, mulai jarang terlihat di acara publik. Ada desas-desus bahwa ia juga ikut memanfaatkan uang proyek untuk membayar cicilan mobil mewahnya. Situasi semakin buruk ketika pemasok utama memutuskan kontrak karena pembayaran mereka tertunda. Tanpa bahan, proyek itu benar-benar berhenti total. Hutang mulai menumpuk, bukan hanya kepada bank, tapi juga kepada para pemasok dan subkontraktor. Lydia membayangkan, di rumah yang dulu mengusirnya, Agung kini duduk dengan kepala di antara kedua tangan, dikelilingi tagihan yang menumpuk. Malam itu, di kontrakan kecilnya, Lydia menatap buku catatannya. Di halaman terakhir, ia menulis 1 kalimat. 1 bab sudah selesai. Tapi ini belum akhir. Ia menutup buku itu, lalu melihat bayinya yang tertidur pulas. Senyum kecil muncul di wajahnya. Pelan-pelan, "Nak, Mama akan pastikan kita aman. Dan orang-orang yang menyakiti kita akan merasakan sendiri akibatnya." Di luar, angin malam bertiup pelan. Tidak ada yang tahu bahwa di dapur kontrakan sederhana itu, seorang wanita sedang merencanakan akhir dari seseorang yang pernah mengira ia tak akan bisa bangkit. Hujan deras mengguyur kota. Di sebuah rumah tua di gang sempit, suara air dari talang bocor jatuh ke ember plastik, menghasilkan bunyi tik, 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 yang memecah kesunyian malam. Di sudut ruangan yang pengap, Agung duduk bersandar pada kursi reot, memegang kepalanya yang pening. Wajahnya kusam, rambutnya acak-acakan. Kemeja lusuh yang ia kenakan sudah lama kehilangan warna putihnya. Di depannya, meja kayu penuh dengan amplop tagihan. Sebagian sudah dibuka dan menunjukkan angka yang membuat perutnya mual. Dulu, rumah yang ia tinggali adalah rumah megah dengan lantai marmer dan ruang tamu luas. Kini, ia menumpang di rumah kontrakan bekas gudang yang hanya punya 2 kamar sempit dan 1 dapur tanpa ventilasi layak. Mobil mewahnya sudah lama disita leasing. Motor sportnya dijual murah untuk membayar sebagian hutang. Di pojok dapur, suara Siska terdengar meninggi. "Aku nggak bisa terus-terusan kayak gini, NG. Hidup kita udah jatuh, dan aku nggak mau ikut tenggelam sama kamu." Agung memijat pelipisnya. "Siska, sabar. Aku lagi nyari cara. Proyek itu bisa jalan lagi kalau aku." "Proyek?" Siska tertawa sinis. "Ngimpi. Investor udah nggak percaya sama kamu. Nama kamu udah jelek di mana-mana. Siapa yang mau kerja sama lagi?" Agung terdiam. Kata-kata itu seperti tusukan yang terlalu tepat sasaran. Ia tahu Siska benar, dan itu membuatnya semakin sakit. Siska berjalan ke kamarnya, menyeret koper besar. "Aku udah ketemu orang yang bisa kasih aku hidup layak. Dia mau ajak aku pindah ke Jakarta. Dan jangan harap aku bawa hutang-hutang kamu." Agung berdiri dari kursinya. "Siska, kamu serius mau ninggalin aku kayak gini?" Perempuan itu menoleh sebentar, matanya penuh rasa puas. "Aku bukan istrimu. Kita nggak terikat apa-apa. Aku ikut kamu karena kamu bisa kasih aku kenyamanan. Sekarang kamu nggak punya apa-apa, buat apa aku bertahan?" Dengan langkah mantap, Siska keluar dari rumah itu, meninggalkan pintu terbuka dan udara dingin masuk bersama bau tanah basah. Agung berdiri mematung, mendengar suara koper beroda bergesekan dengan jalanan basah hingga menghilang. Hari-hari setelah kepergian Siska,
Tanpa Siska, rumah kontrakan itu semakin sepi. Agung mencoba menghubungi beberapa kenalan bisnis, tapi banyak yang tak lagi menjawab teleponnya. Ada yang terang-terangan memblokir nomornya. Ia mencoba melamar pekerjaan di perusahaan kecil, tapi reputasinya sudah hancur. Beberapa HR yang mengenalnya menolak dengan alasan tidak sesuai kualifikasi, padahal ia tahu mereka hanya tak mau ambil risiko. Malam-malamnya dihabiskan dengan menatap langit-langit rumah, memikirkan betapa cepat nasibnya berubah. Dulu ia yang mengusir Lydia dari rumah, merasa akan hidup bahagia dengan Siska. Kini, ia sendirian, bahkan untuk makan pun harus mengutang di warung dekat kontrakan. Suatu malam, saat hujan lagi-lagi membasahi kota, Agung menatap pantulan dirinya di cermin kecil di kamar mandi. Wajah itu tampak asing, tidak lagi gagah, matanya cekung, kulitnya kusam. Dalam hati, ia merasa kalah. Dan entah mengapa, bayangan Lydia muncul. Keputusan untuk mencari Lydia. Hari itu, Agung memberanikan diri keluar rumah. Ia berjalan kaki ke terminal, menaiki angkot tua, dan bertanya pada beberapa kenalan lama tentang keberadaan Lydia. Banyak yang tidak tahu, tapi ada satu yang berkata, katanya dia sekarang punya usaha kue, tinggal di kontrakan Rani di pinggiran kota. Nama itu memicu ingatan Agung. Rani, sahabat Lydia yang dulu sering ia anggap terlalu ikut campur urusan rumah tangga mereka. Ia menghela napas panjang, lalu memutuskan untuk pergi ke sana. Pertemuan yang canggung. Sore itu, hujan baru saja reda. Lydia sedang menata toples berisi kue di meja depan kontrakan, bersiap mengantar pesanan. Bayinya, kini sudah agak besar, bermain dengan mainan plastik di lantai. Ketukan di pintu membuatnya menoleh. Saat ia membuka, sosok yang berdiri di depan membuatnya membeku. "Lid," suara itu serak. "Boleh aku masuk?" Lydia menatapnya tajam. Agung berdiri di sana, pakaiannya lusuh, wajahnya penuh lelah. Di matanya ada kerendahan hati yang dulu tak pernah ia lihat. "Ada apa kamu kesini?" tanya Lydia datar. "Aku butuh bantuanmu," jawab Agung, nyaris berbisik. Lydia tertawa kecil, tapi nadanya dingin. "Bantuan? Setelah kamu ngusir aku dan anak kita di tengah hujan? Setelah kamu bawa perempuan itu ke rumah kita?" Agung menunduk. "Aku tahu aku salah. Semuanya hancur, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Tolong, Lid, aku cuma minta tempat untuk mulai lagi." Lydia menatapnya lama, lalu melirik bayinya. "Tempat untuk mulai lagi? Kamu pikir aku lupa semua yang kamu lakukan?" "Aku nyesel, Lid," suara Agung pecah. "Siska ninggalin aku. Bisnis bangkrut. Rumah disita. Aku nggak punya uang, nggak punya kerja." Lydia memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan gelombang emosi. Bagian dari dirinya ingin marah, ingin mengungkit setiap luka. Tapi bagian lain berkata bahwa membiarkan Agung melihatnya lemah adalah kemenangan bagi orang yang pernah mengkhianatinya. "Aku bukan penolongmu, NG. Kalau kamu mau bertahan hidup, cari cara sendiri. Aku sudah cukup menderita karena kamu." Agung mencoba mendekat, tapi Lydia mundur. "Pergi, NG, dan jangan datang lagi kecuali urusan anak kita. Itu pun kalau kamu masih ingat dia anakmu." Agung terdiam, lalu mengangguk pelan. "Maaf, Lid," katanya sebelum melangkah pergi. Hujan gerimis kembali turun membasahi bahunya. Batin Lydia setelahnya. Setelah pintu tertutup, Lydia berdiri lama di ruang tamu. Bayinya merangkak mendekat, menatapnya dengan mata polos. Lydia menggendongnya, mencium keningnya. "Lihat, nak, orang yang dulu kita sayangi datang lagi. Tapi mama nggak akan biarkan dia menyakiti kita lagi." Di luar, langkah Agung menjauh, tenggelam dalam suara hujan. Dan Lydia tahu, pertemuan itu bukan akhir, tapi awal dari babak baru yang akan menentukan masa depan mereka. Senja turun perlahan, meninggalkan sisa cahaya oranye yang memantul di jendela kecil kontrakan. Dapur masih hangat oleh aroma kue yang baru saja matang, sementara di ruang depan, Lydia duduk di kursi kayu, melipat kain lap yang sudah kering. Bayinya bermain dengan balok warna-warni di lantai, sesekali menatap ibunya dan tersenyum. Seharian ini pikirannya masih dipenuhi pertemuan sore kemarin. Sosok Agung yang datang dengan pakaian lusuh,
mata sayu, dan suara memohon-mohon terus membayang di benaknya. Dahulu, melihatnya seperti itu mungkin akan mengundang rasa iba. Tapi kini, rasa itu tak lagi hadir. Yang tersisa hanyalah kenangan pahit yang sudah cukup untuk membuat hatinya kebal. Lydia mengingat jelas malam di mana ia diusir dalam hujan deras, bayi yang masih merah di pelukannya, tas kecil di tangan, dan tatapan puas seorang perempuan bernama Siska di ambang pintu. Ia ingat bagaimana setiap hari setelah itu diisi dengan kerja keras, air mata, dan rasa sakit yang perlahan ia ubah menjadi kekuatan. Semua itu membentuk benteng yang tidak bisa lagi ditembus oleh rayuan atau penyesalan terlambat. Sore ini, ia kembali mendengar ketukan di pintu. Lydia berjalan perlahan membukanya, dan seperti yang ia duga, Agung berdiri di sana. Wajahnya sedikit lebih bersih dari kemarin, tapi tatapannya tetap sama, meminta sesuatu yang tak lagi bisa ia berikan. "Lid," suaranya rendah, hampir tak terdengar. "Beri aku kesempatan." Lydia berdiri tegak, memandangnya lama sebelum menjawab pelan namun tegas, "Kesempatan itu sudah kamu punya, NG. Dul. Dan kamu membuangnya." Agung mencoba membalas, tapi Lydia mengangkat tangan, menghentikannya. "Aku sudah melewati masa di mana aku berharap kamu berubah. Sekarang, aku cuma ingin hidup tenang bersama anakku. Tanpa kamu." Tak ada kemarahan meledak-ledak dalam suaranya, hanya ketegasan yang dingin. Itu jauh lebih menusuk daripada teriakan. Agung menunduk, tak sanggup menatap lebih lama. Ia berbalik tanpa kata-kata lagi, langkahnya berat menyusuri jalan setapak di depan kontrakan. Lydia menutup pintu perlahan, menatap kayu pintu yang dingin di bawah tangannya. Bayinya merangkak menghampiri, mengulurkan tangan kecilnya seolah meminta digendong. Lydia tersenyum, mengangkat anak itu ke pelukannya. Ia mengecup lembut kening si kecil, lalu berbisik, "Kita sudah cukup, Nak. Kita sudah menang." Di luar, langit mulai gelap. Hujan tipis turun, membasahi bumi seperti membasuh sisa-sisa cerita lama yang tak lagi perlu diingat. Di dalam hatinya, Lydia tahu kemenangan itu bukan soal membuat Agung jatuh, tapi soal berdiri tegak setelah semua yang ia alami. 5 tahun telah berlalu sejak hari itu. Di sebuah rumah mungil namun rapi di pinggiran kota, aroma roti panggang memenuhi udara. Lydia berdiri di dapur yang hangat, mengenakan celemek bergambar bunga. Di rak-rak kayu, deretan toples berisi kue kering tersusun rapi, menunggu untuk diantar ke pelanggan. Usaha yang dulu dimulai dari beberapa lusin kue pesanan tetangga kini, telah berkembang menjadi brand rumahan yang dikenal hingga luar kota. Ia mempekerjakan 3 karyawan tetap, termasuk 2 ibu tunggal yang dulunya mengalami kesulitan yang sama sepertinya. Di teras, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun berlarian sambil tertawa lepas, memegang mobil-mobilan yang baru ia rakit. Rambutnya sedikit basah oleh embun pagi, dan senyumnya begitu mirip dengan ibunya. "Raka, ayo masuk. Mama mau antar pesanan," panggil Lydia sambil tersenyum. Anak itu berlari masuk, memeluk pinggang ibunya. "Mama kerja terus ya?" tanyanya polos. "Biar kita bisa jalan-jalan ke pantai bulan depan," jawab Lydia sambil mengacak rambutnya. "Dan supaya mama bisa kasih kamu semua yang kamu butuhin." Dari jendela, Lydia memandang halaman kecil rumahnya. Tidak ada kemewahan berlebihan di sana, tapi ada ketenangan, ada rasa aman, dan ada cinta yang tak tergoyahkan. Ia tak lagi memikirkan Agung. Terakhir kali mendengar kabar, lelaki itu bekerja serabutan di luar kota. Siska? Entah di mana. Semua itu bukan lagi urusannya. Hidup Lydia kini adalah tentang membesarkan Raka, menjaga usahanya, dan melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Sambil memeluk Raka, Lydia berbisik dalam hati, "Kita sudah sampai di sini, Nak. Badai itu sudah lewat. Sekarang, hanya ada cahaya." Langit biru membentang di atas mereka, seolah memberi restu pada perjalanan baru yang akan terus mereka jalani bersama. Pesan moral, jangan pernah mengkhianati orang yang tulus mencintaimu, karena sekali ia memilih untuk pergi, tak ada jalan kembali. Dan ketika waktunya tiba, karma akan menemukan jalannya, tanpa perlu kamu mengejarnya.